surprise. Circle yang toksik, baik aja, kita baik-baik aja. Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Bercerita. Bersama aku, Rezan. Dan aku, Syahla, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Betul sekali, Syahla. Akhirnya setelah sekian lama kita ketemu lagi nih di podcast Ruang Bercerita. Nah, oke. Setelah adanya jeda dari rangkaian di semester yang lalu. Betul sekali nih, Rezan. Nah, di podcast kemarin kita kan udah ngobrol nih sama Betul. Ibu Kaprodi dari MBR, yaitu Ibu Yuhana. Dan sekarang kita kedatangan narasumber spesial lainnya nih, teman-teman. Nah, betul banget nih. Beliau merupakan seorang psikolog dari Ditno Telkom University yang juga merupakan lulusan S1 Psikolog. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi padatnya kegiatan selama masa perkuliahan, Syahla. Wah, pasti relate banget gak sih sama kita, Reza? Betul banget. Apalagi kita sedang di fase sibuk-sibuknya dunia perkuliahan. Betul. Benar banget, Syahla. Aku pun merasa begitu. Baik, tanpa berlama lagi, langsung aja kita panggilkan narasumber kita pada hari ini. Baik, siap? 1, 2, 3. Ibu Elvin Rosalina, MPSI Psikolog. Halo. Hai, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Mungkin boleh kepada Ibu untuk menyapa dulu teman-teman dari Ruang Bercerita dan juga memperkenalkan secara singkat background dari Ibu Elvin. Oke. Halo, apa tadi panggilannya? Bu Elvin. Iya, Ruber. teman-teman Ruber. Oke, halo teman-teman Ruber semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, hari ini sama Bu Elvin ya. Namanya Elvin Rosalina, biasanya dipanggil Bu Elvin. Saya adalah salah satu konselor di bimbingan konseling yang ada di Telkom University. Untuk background ya, kayaknya saya jelasin langsung di sini. Boleh. Jadi itu kan bagian dari perkenalan juga ya. Jadi saya tuh karena profesinya seorang psikolog, makanya diminta untuk melakukan konseling di sini gitu. Jadi saya S1-nya tuh di Psikologi UII Yogyakarta. Lalu saya mengambil S2 dan profesi saya di UI Depok. I-nya tinggal dikurangi 1 aja. Dari UI ke UI. Cukup begitu? Cukup. Oh, oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa Ibu Elvin ini. Baik, sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas Betul, kali ini, Syahla. mungkin Ibu Elvin sendiri boleh dong sedikit cerita tentang pengalaman Ibu sebagai seorang psikolog gitu, seperti apa sih gitu. Kalau dibilang cerita pengalaman sebagai seorang psikolog, kalau psikolog itu kan sebenarnya banyak ya jurusannya. Ada psikologi klinis, ada industri, ada pendidikan. Kebetulan saya tuh majoringnya adalah psikolog pendidikan sebenarnya, dan minoringnya tuh adalah psikologi industri dan organisasi. Jadi linearnya itu seperti apa sih gitu. Jadi urusannya tuh kalau yang kaitannya sama kegiatan belajar mengajar, permasalahan mahasiswa, kemudian training, kemudian sumber daya manusia secara umum, people management lah seperti itu ya. Nah itu tuh bagian saya seperti itu. Tetapi karena kita basicnya semua adalah S1 psikologi, berarti kita juga belajar tentang struktur kepribadian kayak gitu-gitu. Jadi untuk yang area mental health itu juga kan masuk ke sana. Dan karena interaksi saya tuh memang lebih banyak itu di bidang people management dan remaja, jadi saya tuh kalau diceritakan background Ibu sebagai psikolog gimana sih? Sekarang tuh lebih banyak berkecimpungnya di bidang kesehatan mental remaja. Jadi begitu nyampe ke Telkom gitu ya. Iya kan ya? Kita sama-sama remaja gak sih? Nah, pas gitu. Jadi ngelihat perkembangan remaja, kepribadiannya seperti apa, kemudian gimana kondisi mental mereka, ya itulah yang saya geluti sekarang seperti itu. Luar biasa banget ya ternyata pengalaman Bu Elvin Iya, sendiri ini luas banget ya, Syahla ya. Tuh. Ibu, aku izin bertanya Ya. terkait pengalaman Ibu selama menjadi psikolog di Telkom University sendiri. Menurut Ibu,
dari kacamata Ibu sendiri, kalau mahasiswa Telkom University ini seperti apa ya Bu ya? Dan cara Ibu untuk berkomunikasi dengan mereka itu bagaimana? Eh, kalau dibilang ya, mahasiswa Telkom tuh seperti apa? Interaksi dengan mahasiswa Telkom, ya walaupun interaksinya itu juga di ruang konseling ya, which is yang datang itu adalah bawa problem. Ya problemnya itu kan ada yang ya beragam lah seperti itu ya. Tetapi overall semua ibu nilai bahwa mahasiswa Telkom itu seserius itu ya. Maksudnya kalian itu ngerjain perkuliahan ini nih serius. Itu juga bukannya mungkin kalian nggak maksud buat serius gitu ya. Tetapi sistemnya membuat kalian untuk serius. Gitu ya. Sistem itu kan kita bisa bicara tentang cara belajar mengajar, dosen dan lain sebagainya lah, praktikum bla bla bla, serta laporan dan seterusnya gitu ya. Memaksa untuk kalian itu seserius itu. Yang Bu Elvin lihat tuh seperti itu. Dan sivitas akademiknya, support sistemnya, ya kampus seserius itu juga memaintain kalian gitu lah. Sampai akhirnya ya kadang-kadang itu yang terjadi ya, keseriusan itu ibarat ya kayak kalau Telkom ini mamahnya misalnya gitu ya, orang tuanya itu nyayangin kalian tuh somehow gitu ya, melukin kalian tuh sampai kayak kalian ngerasa kesakitan gitu. Padahal kan itu maksudnya sayang gitu ya. Wah ini supaya mahasiswa aku nih lulus semua tepat waktu. Nggak boleh ada yang DO, harus semua kayak gitu-gitulah ibaratnya ya. Tapi lupa pada sisi-sisi yang itu juga merupakan satu tekanan, itu juga merupakan satu tuntutan. Akhirnya kayak gitu ya, wah aku tuh sakit mama pelukin, ibarat ilustrasinya tuh kayak gitu. Nah jadi Bu Elvin tuh lihatnya gimana Bu? Ya serius itu. Iya, makanya ya BK itu adalah salah satu juga bentuk support sistemnya untuk menjembatani hal-hal yang tidak tercover seperti itu, karena kan nggak semuanya terbuka masalah itu kan. Ya dan reaksi juga berbeda-beda, baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Ada yang dosen apaan sih ngeluh mulu. Dulu juga bapak ibu waktu jadi mahasiswa kayak kalian gitu aja juga sama gitu kan ya. Padahal dari sudut pandang kita tuh udah yang Pak gini banget ya nugas di mata kuliah bapak gitu ya. Ya terus kamu mau lulus apa enggak? Kayak gitu-gitu. Padahal kan maksud dia tuh yuk lulus yuk. Nah yuk gitu ya. Tapi kan kadang-kadang enggak match, enggak fit. Nah iya betul. Jadi akhirnya itu yang ibu temukan di ruang-ruang konseling ibu. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Memfasilitasi BK juga. Benar, memfasilitasi itu. Iya, walaupun permasalahan lain juga di luar itu banyak ya. Tapi bahwa ini adalah bentuk support system kita, kalian manfaatkan lah. Manfaatkan itu. Iya benar sekali. Yes, gitu. Oh iya Bu, mungkin kita balik lagi ke pengalaman Ibu saat menjadi mahasiswa. Ya. Nah, kalau boleh tahu kegiatan Ibu tuh selama perkuliahan Ibu dulu itu sepadat apa sih? Mungkin boleh saya mulai dari tugasnya, mungkin kegiatan dan akademiknya juga, serta bagaimana Ibu menghandle kepadatan tersebut seperti itu. Oke, kalau dari dulu tuh Bu Elvin memang membiarkan waktu Ibu padat. Dan ya bukan mengharuskan diri juga sih, tapi gitu ya, semakin padat waktu yang kalian bisa bagi. Kita semua sama, punya waktu 24 jam per hari. Nggak ada yang 25 jam atau 24 jam lebih 1 menit gitu, nggak ada ya. Jadi sama semuanya 24 jam. Tapi semakin banyak semakin banyak schedule yang kalian bisa masukkan, plot-plotkan dalam waktu-waktu itu, tidak memberikan kalian ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak optimal ya, maksudnya tidak konstruktif seperti itu. Jadi isi aja tuh semua waktunya. Jadi Bu Elvin dari dulu tuh kayak gitu. Nah, kadang memang ada beberapa kegiatan tuh yang nggak sesuai ekspektasi kita, meleset atau apa gitu ya. Ya itu waktunya pacaran. Maksudnya ya Bu Elvin tuh bukan yang Bu pacaran kan nggak boleh. Silahkan maknai sendiri. Bu Elvin nggak ngomongin itu masalahnya. Tapi bahwa quality life kalian tuh harus kalian pahami, gitu ya. Harus kalian miliki supaya gitu ya. Bu Elvin mungkin kalau nggak ketemu sama pacar Bu Elvin yang sekarang gitu ya, yang dulu gitu ya, maksudnya gitu ya.
yang kerjaannya tuh mulai dari ngasisten, mulai dari kerja di fotokopian, jualan batik, asisten praktikum juga gitu kan. Gitu tuh punya pacar yang backgroundnya jauh berbeda gitu ya. Yang ibaratnya kalau misalnya ketiduran, oh gak ketiduran gitu kan, gak kuliah gitu kan ya. Wah kebalikan banget gitu kan ya. Life balance tuh di situ. Gitu nggak terstate langsung makanya kamu harus gini-gini, enggak, tapi kita bisa saling-saling sudut pandang gitu ya. Tadi yang si Elvin yang selalu hektik dengan jadwal-jadwal dia, terus kemudian si pacar dia ketemu yang nggak sengaja kayak gitu gitu kan. Ya mahasiswa asisten ibu jadi asisten dan dia tuh baru ngambil gitu ya. Itu makanya jadi semua udah terjadi ada rencananya gitu ya. Jadi kalian tuh cuman menjalanin aja yang sebaik-baiknya dengan waktu yang dihabiskan gitu untuk hal-hal yang bermanfaat. Dulu tuh ibu tak kayak gitu, makanya nggak sempat tuh mikir-mikir yang tidak bermanfaat. Bahkan pacaran pun dimanfaatin. Iya betul. Paling enggak muterin sampai Ratu Boko. Udah sampai Ratu Boko gitu kan di Jogja. Ratu Boko dapat sunset udah balik ke kos gitu kan ya. Udah ya silahkan kalian ya yang tahu caranya, tapi bahwa waktu itu harus kalian manage dengan baik adalah dengan cara optimalkan isi sepadat-padatnya kayak gitu ya. Karena kalau misalnya waktu kalian ada yang lowong kayak gitu ya udahlah masuk tuh mindset negatif. Kenapa aku lonely kayak gini, kenapa aku ya gitu-gitu lah ya. Gitu dulu caranya ya sampai sekarang sih. Kepadatan kegiatan itu bisa buat kita terhindar dari berpikir kayak overthinkingnya gitu. Jadi pacaran tuh juga masuk schedule. Pacaran tuh juga masuk schedule dalam ya maksudnya tuh kayak gitu dalam schedule juga. Either hari ini mungkin penting, besoknya udah gak penting kan gitu. Tapi itu juga ada dalam schedule. Silakan. Oke, biasa banget kan ternyata memang teman-teman lubar kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Seperti yang kata Bu Elvin itu, jangan biarkan hal-hal yang destruktif ini masuk di pikiran kita dan emosional kita ya. Benar. Nah Ibu, aku ingin bertanya lagi, setahu aku setiap mahasiswa itu pasti memiliki posisi yang berbeda ya Bu ya. Tentunya ada juga emang mahasiswa yang bisa menerima kepadatan tugas yang dialami sekarang, dan ada juga yang tidak bisa menghandle kepadatan dari tugasnya sendiri. Nah, aku mau tahu kira-kira gimana nih menurut Syahla? Gimana menurut aku? Iya. Tentang kepadatan itu. Iya. Nah, aku setuju ya sama Rezan. Dan kalau dari tanggapan ibu sendiri nih, dari sudut pandang konselor yang sering mendengar keluhan-keluhan mahasiswa, apalagi mahasiswa Telkom nih, yang juga pernah menjadi dan ibu juga pernah menjadi mahasiswa. Menurut ibu, wajarkah mahasiswa untuk mengeluh tentang hal-hal tersebut? Seperti itu tanggapan ibu seperti apa? Wajar banget. Kan kita nggak perfect ya. Iya. Dan kita nggak selalu on terus. Even bisa Bu Elvin ini sebagai konselor itu juga karena itu sebuah pekerjaan ya, profesionalitas. Ada kalanya tuh yang aduh boleh nggak sih hari ini tuh malas konsul gitu kan. Kalian juga pasti kayak gitu kan. Aduh hari ini boleh nggak sih bolos dulu. Kan ada jatah 25% nggak sih kayaknya? Ada 3 kali. Tiga kali izin. Ya kan itu maksudnya halal. Iya kan? Iya halal. Ya ambil aja kalau misalnya kondisinya nggak on ya gitu, nggak optimal gitu ya. Ya silahkan seperti itu. Jadi bahwa kalau misalnya kita tuh mengalami pasang surut kayak gitu itu aman. Wajar. Justru nggak wajar tuh kalau kalian tuh bukan Wonder Woman, bukan Superman gitu maksudnya. Iya, jadi ya sudah gitu loh. Dan kalau misalnya itu sudah di luar batas kewajaran, ya cari linknya, buka keran-kerannya, jangan dipendam, kasih tahu teman kek, curhat ke siapa kek, kan kayak gitu ya, biar nggak meledak gitu kan. Makanya dibuka keran atau dibuka. Ya emang wajar, mungkin kali ini kita tuh yang lagi butuh support, bisa jadi besok teman yang mensupport kita dia yang butuh support, makanya aman, wajar seperti itu. Dan kalau misalnya gimana Bu dengan menanggapi perkuliahan yang padat, intinya tuh adalah
kita tuh harus paham diri kita tuh sendiri tuh seperti apa. Kita punya potensi apa? Kita tuh plusnya di mana? Kita tuh lemahnya di mana? Sehingga kita tahu hal-hal yang akan mengiritasi aku gitu ya. Apa? Sehingga aku akan jauhi hal itu. Aku akan mengantisipasi hal itu. Aku punya potensi di sini, makanya aku geber dong di situ. Ngapain aku ngejar yang di situ padahal aku hokinya di ya gitu loh maksudnya. Kan buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Cuman memang alamiah, apalagi di fase remaja ya, memang yang seneng, yang paling enak tuh yang ngejar-ngejar. Selalunya tuh begitu. Yang nggak dapat itu yang pengennya itu, pengennya itu. Sampai kalian paham bahwa kalian harus sadar diri kalian sendiri, sampai kalian tahu itu yang membuat kalian ngapain aku cari jaket di restoran? Betul ya juga ya, ngapain aku cari jaket di restoran ya? Nggak akan ketemu gitu orang di sana jualnya nasi padang apa gitu ya, nggak tahu kan. Itu maksud bahasan itu. Jadi akhirnya kalian bisa iya ya lebih mudah gini, hidup tuh padahal sesimpel ini gitu ya. Tapi ya itu nggak terjadi langsung gitu kan, butuh proses. Tapi kalau kalian tanya itu sekarang ke karena ibu udah mengalami, dengerinlah kata-kata ibu ini gitu. Nanti ceritanya gimana person by person kan beda-beda. Jadi emang kesimpulannya tuh gak apa-apa mengeluh itu wajar ya teman-teman. Emang diperlukan juga. Iya betul. Kita emang perlu untuk mengeluh dan karena kita untuk mendengarkan Tuhan juga. Benar. Kalau misalnya nggak punya teman untuk mengeluh, boleh datang ke konseling ini. Banyak banget konselornya di sini kan, banyak tuh berapa belas gitu. Jadi tiap hari juga ada, tiap jamnya. Jadi banyak teman-teman gembur di sini mungkin yang juga mungkin punya banyak permasalahan tapi sulit untuk mengeluh hal-hal tersebut. Benar banget. Terus. Nah, benar banget tuh Syahla. Nah, setelah mendengar dari konseling dari seorang mahasiswa, aku mau bertanya lagi Ibu. Menurut Ibu, penyebab utama dari tekanan yang sering dihadapi oleh mahasiswa sendiri itu apa ya Bu? Apakah itu memang pure dari seperti akademik, tugas, ataupun itu di luar akademik seperti kehidupan pribadi ataupun kehidupan pertemanan? Seperti apa? Oke. Nah, kalau yang Rezan bilang seperti apa yang disebutin tadi, ini pertemanan apa tuh, itu ada semua tuh. ada semua tuh. Ada semua tuh ternyata. Dan mental illness, nah itu masuk juga ya. Jadi makanya areanya mulai dari nih, kalau misalnya para maba, masalahnya pasti adalah tentang penyesuaian diri, adaptasi, kemudian circle yang toksik, tidak punya support system, terus ya seputar itu tuh ya biasanya. Terus sama shocking culture gitu ya. Yang dari luar daerah gitu. Iya, betul. Yang dari luar daerah shocking juga ke sini. Yang dari sini juga shocking ketemu. Ya, itu sama. Iya. Saling surprise gitu kan. Itu permasalahan. Udah nanti semakin meningkat. Kalau udah semester 4, 5 pasti masalah praktikum, magang, terus tuntutan orang tua gitu ya. Ntar udah semester 7 TA gitu ya. Belum lagi yang fast track banyak gitu ya. Ini yang umumnya ya, yang Bu Elvin bisa identifikasi. Semester 8 terus 7 8 TA, udah 8 juga abis seminar TA masih juga ada masalah karena orang tuanya, "Dek, kamu kapan dapat kerja?" Ya. Dan lain sebagainya. Apa rencana kamu berikutnya gitu ya. Tetap akan ada masalah seperti itu. Dan masalah pribadi itu selalu menyertai di antara semua semester. Emang bisa, oke masalah pribadi kamu di semester 3 ya. Nggak bisa kan? Hidup tiap hari kan? Betul. Hari ini mungkin masalah keluarga, besok masalah pacar, besoknya lagi masalah ya gitu. Selalu berganti. Masalah pribadi itu kayak gitu. Masalah duit lagi, belum macem-macem. Dan bahwa memang hidup nggak ada yang ideal. Jadi nggak ada tuh garansi bilang apa ya, maksudnya kita baik-baik aja pada saat ya semuanya tuh bisa kita handle. Besok akan berulang kayak gitu, karena memang sejatinya kita selalu ada masalah gitu.
Trouble is a friend ya. Iya. Yes, betul. Kalau Harusnya tanpa begitu. ada masalah itu kayak gak hidup jadinya ibu. Iya benar. Pasti di kehidupan itu pasti ada Iya. masalah. Betul banget itu. Ya. Betul banget tadi itu. Pasti banyak banget ya teman-teman ibu yang Iya, betul merasakan banget. hal-hal yang tadi disebut sama ibu Asri tadi gitu. Betul. Oh ya ibu, dari Telkom University tersendiri itu juga kan juga menyediakan fasilitas konseling yang mengatasi hal-hal yang tadi disebutkan itu. Nah mungkin dari beberapa teman kita mungkin ada yang masih belum paham nih dengan bagaimana cara untuk kita mendaftar konseling atau konsultasi di Telkom ini. Mungkin boleh Ibu Elvin jelaskan bagaimana nih untuk pendengar cara mendaftar gitu. Oke, jadi kan nanti ada website ya, di website Telkom itu nanti di unit bimbingan konseling gitu ya, nanti akan ada di sana ada fotonya juga beberapa konselornya gitu ya, hari apa, jamnya kapan, terus kemudian di sana ada kontaknya, WA, by WA, daftar aja di sana. Jadi nanti akan dibagikan oleh adminnya hari dan jamnya, pokoknya jadwalnya beserta konselornya siapa, seperti itu. Sih. Atau kalau misalnya mau tanya-tanya juga mau ganti schedule apa segala macam gitu, hari ini saya nggak, silakan di situ gampang banget sih, tinggal chat WA aja, nanti ada formnya yang akan diberikan. Udah sesimpel itu. Di website juga tersedia kontak semua. Iya. Misalnya masih bingung. Betul, simple gitu. Wah, ternyata Telkom University ini benar-benar luar biasa ya dalam menyediakan fasilitas berupa konseling untuk para mahasiswanya. Betul. Betul ya. Iya. Betul sekali ya. Nah, aku mau bertanya lagi, Bu. Bagaimana cara mengatur waktu dan juga emosional nih, Bu? Terkadang saya pribadi tuh suka melibatkan emosional pribadi ke dalam hal-hal yang emang harusnya tidak dimasukkan, seperti mungkin perkuliahan atau pertemanan. Nah, itu gimana sih, Bu? Betul, organisasi juga. Kalau kalian bertanyanya kayak gitu ya, itu adalah pertanyaan visioner. Kenapa Bu Elvin bilang kayak gitu? Karena beranjak dari pertanyaan seperti itulah kalian akan bisa menjawab tantangan di masa depan. Profesionalitas kerja kalian di masa depan, kalian latih dari sekarang. Dan ini adalah tempat berlatihnya. Bu, bagaimana teknisnya? Pertama perlu kalian ingat dulu bahwa fase kalian adalah fase remaja akhir ya. Dimana setiap fase itu ada tugas perkembangannya masing-masing. Jadi tugas kalian hari ini itu adalah menjawab tugas-tugas itu. Jadi kalian harus lulus dulu yang bagian itu. Kalian nggak akan bisa bekerja profesional kalau kalian tidak membereskan urusan-urusan kalian di saat ini. Tapi Bu, ada yang smooth, ada yang tersendat, ada yang kayak gitu. Itulah pentingnya kita mengenal diri kita sendiri. Aku ini gitu ya, nggak suka kalau misalnya satu tim sama temen tuh yang cuek gitu ya. Aku nggak suka kalau satu tim tuh kayak gitu. Itu tuh boleh dibicarakan secara terbuka sebagai orang dewasa ya. Karena itu udah tugas perkembangan kalian untuk bisa mengkomunikasikan itu. Kalau itu aja kalian nggak bisa, step berikutnya itu akan jadi masalah. Nah, jadi gimana Bu caranya? Kenali beneran mengenal diri itu, potensi itu kalian harus tahu, kelebihan kalian harus tahu. Mulai cari-carilah dari sekarang. Even baru ketemu kelemahannya Bu, nggak apa-apa, paling nggak ada progres. Betul Ibu. Tapi ya jangan salah juga, Bu, tapi kok banyakan kelemahannya ya? Nggak mungkin. Pasti ada kelebihannya juga, tapi mungkin karena attention kalian pada kelemahan makanya lebih gampang. Sama lah. Kamu kalau misalnya naksir cewek kan kamu attend ya. Kamu pasti tahu ya, itu dia tuh hobinya teman-temannya yang itu kan attention. Kalau kalian gampang mengidentifikasi negatifnya kalian gitu ya, kelemahan kalian, berarti attention kalian baru di situ. Tapi as a human kita harus punya plus dan minus. Nggak mungkin minus aja. Iya, nggak mungkin juga plus juga karena kalau itu udah jadi naik pangkat jadi malaikat kita ya. Iya. Tahu dulu ya diri kalian tuh seperti apa, makanya mulai melangkah dari sana. Itu tuh kayak navigate-nya kalian lah gitu. Betul banget. Betul. Hal itu tuh bisa kita lakuin juga. Iya, betul banget. Apalagi ini kita tuh kadang juga tidak bisa nih ngebagi dengan tepat ketiga yang kamu bilang tadi itu. Pembagian emosionalnya itu kadang susah. Iya betul. Bagian baper-baperan. Iya seperti itu. Seperti itu. Iya betul sekali. Nah, Ibu kan sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu.
ada tidak kemungkinan ibu ada saran untuk teman-teman Luber sendiri untuk Iya, mengatasi betul. tekanan dan padatnya perkuliahan menurut pengalaman ibu selama menjadi psikolog? Betul. Oke, selama menjadi psikolog atau sebagai mahasiswa? Selama jadi psikolog. Kalau ibu sih selalu menentukan skala prioritas Ah. gitu ya. Pada perjalanannya prioritas itu bisa bergeser, bisa gitu ya. Makanya itu kita harus punya fleksibilitas dalam berpikir seperti itu ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan itu biasanya memang sampai sekarang tuh masih Bu Elvin tuh masih bikin agenda. Masih banget loh bikin agenda. Itu kan ibarat kita men-set up goal. Kayak kita lah mau kemana, mau ke Buah Batu gitu kan ya. Betul. Kan mapnya harus ya kalau nggak tahu tempatnya ini mapnya mau dikemanain gitu kan ya. Nah gitu. Jadi Bu Elvin tuh memang selalu bikin agenda untuk itu. Jadi ya itu yang Bu Elvin jalankan dengan disiplin seperti itu. Guys, jadi untuk bikin agenda itu Iya. Iya, penting. Plan kita. Bener. Oke. Buku tuh Iya. ada buku satu tuh yang diganti 1 tahun sekali. Baru jalan. Oke. 1 tahun mungkin ya. Oke, oh ya, Ibu sebelumnya makasih banget nih udah mau hadir dan sharing tentang pengalaman Ibu yang Betul. keren banget pasti ya. Seriously? Iya, dan juga makasih nih udah mau bincang-bincang Sama-sama. tentang cara mengatasi soal mental health yang juga Betul. penting dan kepadatan tentang perkuliahan yang juga tentunya tuh sangat bermanfaat bagi kita semua apalagi sebagai mahasiswa nih. Betul Ya. banget insya Allah. Apalagi kesehatan mental health ini yang menjadi sorotan penting ya. Tuh. Apalagi kita selaku mahasiswa kan terutama dan juga aku mau ibu berpesan dan ibu kasih saran untuk teman-teman Luber semua yang bakal nonton ini terkait bagaimana cara mengatasi padatnya dunia perkuliahan. Oke, pokoknya kalau mengatasi padatnya dunia perkuliahan gitu ya, pertama ini konkretnya ya kita tuh harus bikin agenda. Tapi sebelum itu kita harus juga paham ya diri kita sendiri itu, karena kita di situ baru bisa ngelihat yang tadi itu ya potensi kita dan agenda untuk bisa agenda tuh kayak ya ibaratnya petanya gitu kan ya. Nah kalau si potensi diri kita itu pengenalan diri itu ibarat bahan bakunya kita gitu ya. Nah terus pesannya kita tuh sehat, kalian perkuliahan ini cuma berapa persen dari hidup kalian. Dunia kalian tuh harus full 100%, makanya tuh harus balance semuanya gitu loh. Jangan gara-gara toksiknya di satu tempat kabur semuanya blur gitu ya. Makanya kan kita tuh semuanya terdiri dari kesehatan fisik, mental dan rohani. Itu tuh kalau ditanya hello apa kabar, sehat, apanya, fisiknya, mentalnya, rohaninya atau apa kayak gitu ya. Karena sekarang udah kesehatan menyeluruh tuh seperti itu, udah terlihat seperti itu kan. Ketika kita tahu cuma fisik dan mental aja. Memanage kesehatan mental itu sama seperti kalian memanage kesehatan fisik. Jadi jangan abai, jangan tunggu sampai berat dulu gitu ya, baru mau cerita, baru Luber kan cerita, nah, konsul, nggak apa-apa gitu lah. Kita selalu punya masalah, iya. Kita nggak selalu bisa mengatasi, iya. Kalau kita bantuan. Betul sekali seperti yang dikatakan Ibu Elvin, kalau misalnya ada permasalahan boleh konsul, khususnya untuk para mahasiswa university ini boleh banget. Jika kalian ingin cerita-cerita ingin konsul boleh langsung aja ke Ditmawa Konseling dan Psikolog. Betul banget insya-Allah ya. Dan jangan lupa buat teman-teman Luber semua tetap semangat terus ya. Dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman Luber yang sudah mendengarkan episode kali ini. Dan juga mungkin yang belum mendengarkan episode sebelumnya boleh dicek di Instagram MBTI Relation. Dan jangan lupa tonton dan dengarkan podcast Luber yang sebelumnya di YouTube Hima MBTI Telkom University. Betul, dan Spotify. Betul banget Spotify. Oke, dan jangan lupa nih untuk teman-teman Luber untuk like, comment, and subscribe dan share video kami Betul. agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat yang kami buat. betul banget. Oke, aku Syahla Aku Rizan. dan Bu Elvin juga. Kami pun undur diri. Sampai jumpa di episode Luber selanjutnya. Bye bye.